Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jales Pepa. Jaya Mai. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 mata kuliah Koralogi. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fazli Sapriansah dengan NPM E1I024049. Kenalkan, saya Bungalan Juniara dengan NPM E1I024036. Perkenalkan, nama saya Didi Triapres Salzain dengan NPM E1I024012. Perkenalkan, nama saya Octavia Ramadanti dengan NPM E1I02403. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa Putra dengan NPM E1I024061. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Rahma dengan NPM E1I024004. Di sini kami akan mereview jurnal Karang 1 dan Karang 2. Judul jurnal yang pertama ialah Komunitas Terumbu Karang dan Ikan Karang di Pantai Tanjung, Kabupaten Muna, Sulawesi Utara, yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Undip pada tahun 2022. Latar belakangnya berisi tentang terumbu karang merupakan ekosistem penting yang mendukung keberagaman hayati laut. Pantai Tanjung di Kabupaten Muna itu memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi, sehingga perlu dilakukan penilaian kondisi ekosistemnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui jenis karang dan ikan karang, kelimpahan, keanekaragaman, serta kondisi tutupan karang di Pantai Tanjung. Adapun metode penelitian yang dipakai ialah Light Internship Trenches dan Coral Reef Visual Lenses pada kedalaman 3 meter dan 10 meter. Identifikasi spesies ini berdasarkan buku referensi, analisis data secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini ialah tutupan karang hidup sekitar 85%, menunjukkan kondisi sangat baik. 103 jenis karang dari 12 famili dan 44 jenis ikan dari 15 famili ditemukan. Kelimpahan ikan tertinggi itu di kedalaman 3 meter dari famili Pomacirinthridae, yaitu 31,03%, dan pada kedalaman 10 meter dari Pomacirinthridae dan Scaridae, yaitu 15,63%. Indeks keanekaragaman karang dan ikan ini tinggi menandakan kestabilan ekosistem, habitat masih alami dan relatif stabil. Namun, potensi ancaman tetap perlu diwaspadai. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan penelitian yang dilakukan. Kekurangan pertama, meskipun kondisi saat ini terlihat sangat baik, penelitian ini belum membahas secara mendalam mengenai potensi ancaman jangka panjang serta strategi pengelolaan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Kedua, tidak ada analisis terkait faktor-faktor lingkungan seperti kualitas air, suhu, atau aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi kondisi terumbu karang di masa depan. Ketiga, penelitian ini lebih bersifat deskriptif dan belum mengintegrasikan aspek konservasi maupun memberikan rekomendasi kebijakan secara spesifik. Namun, di sisi lain, penelitian ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, penelitian ini menggunakan metode yang tepat dan standar seperti Line Intercap, Transect, dan Coral Reef Visual Census, sehingga data yang diperoleh akurat dan representatif dan stabil. Ketiga, indeks keanekaragaman komunitas karang dan ikan juga sangat tinggi, yang menunjukkan bahwa ekosistemnya memiliki kestabilan dan keanekaragaman hayati yang cukup baik. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang jurnal 2. Judul jurnal 2, Kondisi Terumbu Karang di Tanjung Dudepo, Bolaang, Mongondo Selatan, Sulawesi Utara. Penerbit jurnal Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, dan tahun publikasinya adalah 2022. Latar belakang
Pentingnya menjaga keberlanjutan ekosistem terumbu karang dan kondisi lingkungan di Tanjung Dudepo, serta pengaruh aktivitas manusia terhadap kondisi karang. Tujuan penelitiannya mengetahui presentasi tutupan karang hidup dan mati, bentuk pertumbuhan, serta kondisi umum terumbu karang di kedalaman 3 dan 10 meter. Metode penelitian Clean Interface Trans dengan penyelaman scuba di kedalaman 3 dan 10 meter. Hasil dan pembahasannya, tutupan karang hidup sekitar 35,59% di kedalaman 3 meter dan 37,30% di kedalaman 10 meter. Termasuk kategori cukup. Jumlah koloni karang di kedalaman 3 meter sebanyak 34 koloni. Didominasi koral masif di kedalaman 10 meter sebanyak 41,67 koloni. Juga didominasi koral masif. Bentuk perlunya pengelolaan dan konservasi berkelanjutan untuk menjaga ekosistem. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan. Pertama, kekurangannya penjelasan tentang faktor abiotik lain yang mempengaruhi kondisi karang, seperti suhu, salinitas, dan polusi, sehingga analisis faktor eksternal terbatas. Membahas variasi kondisi di kedalaman berbeda, memberikan gambaran lengkap tentang struktur komunitas karang di lokasi penelitian. Selanjutnya saya akan menjelaskan persentase karang yang dimiliki oleh Jurnal 1, di mana tutupan karang hidup di perairan Pantai Tanjung pada kedalaman 3 meter diperoleh hasil sebesar 85-97%. Sebaliknya dengan kedalaman 10 meter sebesar 83,21%. Komponen abiotik lainnya pada kedalaman 3 meter yang terdiri dari karang mati ada 1,28%. Dan sebaliknya kedalaman 10 meter karang matinya ada di 2,20%. Secara keseluruhan pada semua stasiun pengamatan kedalaman 3 dan 10 meter diperoleh kisaran tutupan karang hidup antara 83-21% sampai 85,97% karang. Dan yang terakhir persentase Jurnal 2, di mana persentase ini mencakup tutupan karang hidup pada kedalaman 3 meter sebesar 35,59% dan pada kedalaman 10 meter sebesar 37,30%. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2001 tentang kriteria baku yang kerusakan terumbu karang, kondisi terumbu karang pada kedalaman tersebut dalam kategori cukup. Persentase tutupan karang hidup di Tanjung Dudepo pada lokasi penelitian lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa penelitian yang diteliti oleh Muksid et al. 2016, Romeo et al. 2017, dan Afni 2017. Tutupan yang diperoleh oleh Muksid et al. 2016 sebesar 23,60% dan 14,04%. Sedangkan Romeo et al. 2017 mencakup tutupan 14,2% dan 19,3%. Dan yang terakhir Afni mencakup tutupan dengan nilai 9,0% sampai 12,67%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan perbandingan Jurnal 1 dan Jurnal 2. Jurnal 1 yaitu lebih menekankan pada aspek distribusi komponen penyusun terumbu karang di kedalaman 3 meter dan 10 meter, termasuk bentuk pertumbuhan dan persentase tutupan karang serta jumlah koloni yang ditemukan. Jurnal yang kedua yaitu lebih fokus pada keanekaragaman komunitas terumbu karang dan ikan karang di Pantai Tanjung, termasuk identifikasi spesies, kelimpahan, dan kondisi ekosistem secara alami.
Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bebop?